Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh memberikan waktu secara khusus untuk mendengar, mempelajari apa Tuhan mau supaya kita lakukan, apa yang Tuhan mau supaya kita berubah, mengikuti firman Tuhan. Saat teduh kita pada hari ini dari 1 Tawarik 22 sampai 23. Saya ingin memulainya dengan dua kata, yaitu bait Allah. Apa yang saudara pikirkan ketika saudara mendengar dua kata ini, bait Allah? Apa yang saudara pikirkan? Yang pertama, saudara, memang dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 17 yang berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kalau ngomong bait Allah berarti diri kita, manusianya. Bait Allah ialah kamu. Jelas ya? Kalau ngomong bait Allah, manusianya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau saudara ingat dua kata ini bait Allah, maka itu menunjuk bangunannya. Sama persis ketika kita belajar tentang gereja. Gereja bisa gedung, gereja organismenya. Bait Allah juga demikian. Bait Allah ialah bangunan. Sekalipun bait Allah bisa dibongkar. Oh, kalau rumah Tuhan itu sakti, maka tidak bisa dibongkar, salah. Ini bangunan ya. Bait Allah bisa dibongkar, bisa dihancurkan, bisa dibumi ratakan. Lalu bangunan, masih ingat ya saudara? Ini bangunan. Contohnya bangunan bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo, padahal bangunan bait Allah itu megah sekali. Seperti yang dicita-citakan oleh ayahnya Salomo, yaitu Raja Daud. Ditulis begini saudara, rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri, besar dan megah. Tapi tetap bisa dihancurkan, tetap bisa dibumi ratakan. Saya mau mengingatkan kita sebentar tentang bait Allah ini yang dibangun Raja Salomo. Itu sebenarnya melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi bukan sekedar bangunan biasa ya saudara. Ketika ada rumah Tuhan dan umat itu datang ke sana bersekutu, maka kehadiran Tuhan ada di sana. Seperti yang dicatat begini, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Ini cikal bakal tujuannya mengapa zaman itu didirikan bait Allah. Simbol kehadiran Allah dan tabut Allah di sana, firman Allah di sana. Tapi toh tetap bisa dihancurkan oleh Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Bahkan saudara, semua yang berhubungan dengan bait Allah, perkakas-perkakasnya itu dibawa ke Babel semua. Dengan hancurnya bait Allah, maka umat zaman dulu mengalami kehancuran rohani juga. Mereka menganggap semua simbol kehadiran Allah musnah, karena itu goyah di dalam umat perjanjian ini. Saudara, bukan hanya bangunannya yang dihancurkan, bukan hanya bait Allahnya yang dibumi ratakan, bahkan bangsa Yehuda diangkut ke Babel sebagai tawanan yang disebut sebagai orang buangan. Ini yang menyebabkan mereka benar-benar mengalami keruntuhan rohani. Bait Allah kan dihancurkan. Otomatis yang berhubungan dengan Allahnya, harapan datangnya Mesias, ikut runtuh. Itu yang mereka alami. Ajaran-ajaran dibangun lewat upacara-upacara keagamaan, lewat peribadatan, ikut hancur. Apalagi sekarang mereka dibawa ke tempat yang baru. Oleh karena itu saudara, yang makin menyedihkan, relasi umat sebagai umat perjanjian juga mengalami surut
yang luar biasa yang tidak bisa dihentikan. Itu yang mereka alami. Saudara, 70 tahun sudah berlalu. Tuhan suruh mereka untuk pulang. Tujuannya adalah untuk membangun kembali bait Allah. Tuhan yang suruh. Tapi apa yang terjadi, saudara? Umat itu kehilangan semangat. Umat itu kehilangan pengharapan karena apa? Lalu simbolnya aja sudah dihancurkan. Perkakas dan semuanya sudah dibawa ke Babel. Yang ada di depan mata mereka adalah kehancuran, kemiskinan. Mereka berpikir, ya kalau dulu, makanya di bagian ini dikatakan bagaimana Daud mendukung Salomo dalam pembangunan yang luar biasa dukungannya. Lah umat yang pulang dari pembuangan berpikir, ya kalau dulu ada Daud yang menyediakan dukungan, yang menyediakan bahan. Lah sekarang yang dihadapi apa? Kekeringan, kemiskinan, ketidakmungkinan. Bahkan keadaannya diri sendiri dalam keadaan yang susah. Bagaimana mungkin bisa melaksanakan firman Tuhan untuk membangun? Itu yang ada di pikiran mereka. Kalau mereka berpikir bahwa tidak mungkin, maka mereka berpikir juga bahwa Mesias keturunan Daud pasti sudah berhenti. Bagaimana mungkin? Pertanyaannya seperti itu. Kita harus tahu keadaan yang mereka alami. Kalaulah saya dan saudara berada dalam posisi bangsa Yehuda yang baru pulang dari pembuangan, terus diperintahkan kembali untuk membangun bait Allah, dan ternyata keadaannya tidak seperti yang kita bayangkan. Semua serba sulit, kemiskinan merajalela, kelaparan, ancaman, kekeringan, dan itu terjadi di mana-mana. Bagaimana sikap saudara? Apa yang akan saudara katakan kepada Tuhan Allah? Saya secara pribadi, saudara, mencoba menempatkan diri saya sebagaimana secara umat zaman lampau. Bisa jadi saya akan bersikap yang sama. Bisa jadi saya melihat ketidakmungkinan. Tidak mungkin. Keadaannya seperti ini, mana bisa? Bisa jadi saya seperti itu, saudara. Kenapa? Loh, area pandangan kita ini terbatas. Kita hanya bisa melihat ya yang di depan mata. Kita tidak bisa melihat apa yang di belakang. Karena pandangan kita ini terbatas. Kalau iman kita batasi sejauh mata kita memandang, dibatasi sesuai dengan area pandangan mata kita, ya jelas saudara, kita hanya melihat ketidakmungkinan. Mana mungkin kita tidak punya apa-apa suruh bangun, tidak mungkin. Karena kita menempatkan iman itu seluas area pandangan kita. Pada hari ini saudara, melalui 1 Tawarik 22-23, Tuhan mau mengajarkan kepada kita begini. Sama seperti bangsa Yehuda yang pulang dari pembuangan, yang mengalami kemerosotan rohani yang parah, yang membatasi iman pengharapannya kepada Allah, kepada hal-hal yang kelihatan saja dan melihatnya hanya hari ini saja, maka kita juga akan mengalami kemerosotan yang sama walaupun kita tidak pernah mengalami pembuangan di negeri orang. Lagi ya saudara, kalau pandangan iman kita dibatasi dengan apa yang kelihatan hari ini saja, maka kita akan berpikir tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak bisa, tidak mungkin, tidak bisa. Itu yang terjadi. Marilah sekarang kita mencoba untuk membuka batas pandangan kita yang sempit. Kita buang sekat-sekat yang menghalangi iman kita untuk dapat melihat kemungkinan dari Allah. Singkirkan batasan-batasan itu. Jangan sampai iman kita justru kita batasi sendiri. Arahkanlah pandangan iman kita pada apa yang sudah Allah kerjakan di masa lampau. Ingat saudara, iman itu terkoneksi di masa lampau, hari ini, dan yang akan datang. Iman itu begitu, bukan hanya hari ini saja. Allah tidak mengerjakan karya penebusannya hanya hari ini. Allah telah mengerjakannya sejak manusia jatuh dalam dosa, karya penebusannya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pandangan iman kita harus kita bawa sejauh Allah telah memulai berkarya. Buang sekat itu. Yang bisa kita lihat ini
Kita mulai buang, kita melihat apa yang Tuhan lihat. Sama seperti bangsa Yehuda ketika pulang dari pembuangan, yang diperintahkan untuk membangun bait suci yang kenyataannya bait suci sudah hancur lebur. Mari kita bawa pandangan iman kita sejauh pada maksud Allah yang telah terukir dalam sejarah. Kita coba lihat apa yang sudah Allah kerjakan di masa lampau. Jadi bukan hanya hari ini. Maka apa yang dihancurkan oleh manusia bukan tidak mungkin bisa dibangun kembali. Kenapa? Ada hubungannya dengan sejarah yang sudah Allah kerjakan. Nyambung terus. Jadi bukan kita batasi pada hari ini. Konteks sejarahnya ini yang akan berkelanjutan. 1000 kali bangunan bait Allah dihancurkan, berlaksa kali Allah bisa membangunnya kembali. Kenapa? Lah ini sejarah penebusannya berlangsung terus. Tidak bisa dihentikan oleh manusia, termasuk manusia yang paling hebat. Tidak bisa, saudara. Pandangan iman kita harus dibawa sampai menembus sejarah di mana Allah telah berkarya pada masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Maka kita akan bangkit dan mulai mengerjakan apa yang difirmankan, walaupun tetap ada kesulitan, tetap ada kesukaran. Tuhan Allah tidak membuat bangunan bait Allah itu menjadi suatu bangunan yang angker, yang mistis, yang tidak bisa dibongkar. Tidak begitu, saudara. Tidak demikian cara kerja Allah. Bait Allah yang megah sekalipun, seperti yang dibangun oleh Salomo, tetap bisa dibongkar, tetap bisa dihancurkan. Itu fakta sejarah. Tapi rencana Allah tidak bisa dibatalkan oleh siapapun dan oleh apapun. Rencana Allah tetap berkelanjutan dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Termasuk ketika Allah memerintahkan untuk membangun bait Allah kembali. Kenapa? Sejarah penebusannya terus berlangsung. Cara kerja ilahi itu luar biasa dan hanya bisa kita temui dalam Alkitabnya. Pada saat kita melihat ketidakmungkinan hari ini, mari kita bawa iman kita. Tuhan sudah lakukan apa pada sejarah masa lampau yang terus berlangsung sampai hari ini. Iman jangan dibatasi sesuai dengan area pandangan kita. Iman kita itu jangan dibatasi cuma hari ini, berkelanjutan, kekal. Jadi mari saudara, jika saat ini kita sudah mulai merasa mentok untuk melakukan firman-Nya, tidak mungkin, dan kita sudah mulai gak dingin, gak panas lagi, sebenarnya kita sudah menaruh batasan-batasan pada pandangan iman kita. Kita yang batasi, bukan Tuhan yang batasi. Kita sendiri yang batasi. Oh, yang kelihatan ini. Mari kita cabut, mari kita buang batasan itu. Mari kita bawa pandangan iman kita. Dulu apa yang Tuhan lakukan yang masih berlangsung sampai hari ini. Iman itu begitu, saudara. Letakkan iman kita pada apa yang sudah Allah kerjakan dulu, sekarang, dan selamanya, yang dinyatakan terus-menerus oleh Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Dukungan itu perlu, saudara. Tapi kalau pandangan kita hanya dibatasi oleh dukungan manusia saja, seperti yang dipikirkan oleh bangsa Yehuda yang pulang dari pembuangan, ya enak ya, zaman dulu ada Daud, sekarang kan tidak ada, jadi tidak mungkin bisa bangunlah. Imannya dibatasi seperti itu. Maka ya ada semangat, ketidakmungkinan toh yang kelihatan. Ayo dibuang, ayo disingkirkan batasan-batasan yang membuat pandangan iman kita itu sempit. Bait Allah yang pertama dibangun karena dukungan yang luar biasa, dukungan yang melimpah. Iya, memang benar. Tapi coba kita perhatikan bait Allah yang kedua, yang dibangun oleh bangsa Yehuda dari pembuangan, justru dibangun kembali ketika mengalami kekeringan, kemelaratan, kehancuran, ancaman, ketidakberdayaan. Bisa dibangun kembali. Jadi bait Allah dibangun bukan karena dukungan saja. Ketika tidak ada sepertinya dukungan, lah ini Allah yang punya proyek kok, tetap bisa dibangun. Walaupun membutuhkan waktu yang lama karena manusianya. Saudara, bait Allah tetap dibangun pada akhirnya.
dan umat dipulihkan. Allah memerintahkan dan sejarah penebusan tetap berlangsung. Ayo bangkit saudara, apa yang kita pandang tidak mungkin, tidak bisa, itu karena kita batasi iman kita. Coba diingat apa yang sudah Allah kerjakan di masa lampau dalam sejarahnya dan masih berlangsung sampai hari ini. Pusatkan pada Allah dan pusatkan pada segala firman-Nya. Iman yang benar berpusat pada Allah yang benar. Selamat ulang tahun untuk Ibu Leli Susarti. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus memberkati kami gerejamu dengan iman yang sejati, yang memandang pada rencana kekal Allah dan sejarah penebusan yang telah berlangsung, sehingga kami dengan iman kami benar-benar meletakkan percaya kami kepadamu dengan segenap hati. Mendoakan untuk Ibu Leli Susanti, kiranya Roh Allah mengaruniakan iman kepadanya, memberikan karunia untuk menikmati kebaikan-kebaikan Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.